Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ngebahas lagi tentang aplikasi yang katanya bisa untuk menghasilkan uang. Nama aplikasinya di sini adalah Saffron ya. Ini sebenarnya kalau dari namanya aja kita tuh udah tahu ya, ini adalah perusahaan besar dan sangat amat terkenal. Ya masa sih perusahaan besar dan terkenal ini bikin aplikasi investasi yang ecek-ecek gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih ya, gimana sih sistem yang mereka jalankan. Nah ini kalau kita lihat share-sharannya ya. Nih, umur platform tidak diragukan lagi, sudah masuk 3,2 tahun. Ih, mantap kali ya kan. Rinciannya di sini investasi di platform Saffron. Harganya mungkin yang paling murah nih ya, di 160.000 kontrak 180 hari dengan total pendapatan 648.000. Modal akan dikembalikan setelah kontrak habis, jadi total pendapatannya segini nih ya. Jadi nggak di lock ya. Terus jangan lewatkan kesempatan bergabung di Saffron. Cuan melimpah setiap hari, ada amplop juga nih tiap malam. Dari Senin sampai Sabtu untuk investasi yang lain ada dalam APK. Nah, begitu nih ya, share-sharean dari biasa ya pemain Ponzi. Kalau lihat tampilan aplikasinya juga gini ya, masih dengan logo Saffron ya. Oke, kayak gini aja. Terus juga nih, legit, sayang dianggurin, tiada hari tanpa WD, gas Saffron. Ya, jadi masih cukup masif orang-orang itu nge-share mereka dapat uang dari Saffron ataupun nunjukin bukti-bukti penarikannya nih. Nah, kalau kita lihat dulu sebentar di sini untuk investasinya nih. Bentar. Contoh kita ambil yang ini ya, H29916U2-ID. Jam kerjanya 90 hari ataupun masa berlaku gitu ya. Nah, labanya 1,7% alias laba hariannya 22.100 dengan totalnya segitu banyak. Nah, harganya gitu ya. Harganya di 1,3 juta. Nah, lagi-lagi ini tidak dijelaskan gimana cara kalian bisa mendapatkan uang ataupun sistematisnya seperti apa gitu ya. Ujuk-ujuk cuma disuruh deposit gitu ya. Ada keuntungan tiap hari ya kan. Terus ini kan kalian tadi dari share-sharean itu adalah ini ya. Jadi dari modal 1,3 ini kalian jumlah sama duit ini kan berarti kalian udah dapat sekitar ya 3, sekian lah ya. Kalau salah boleh koreksi. 2 sekian gitu ya. 3 sorry ya ampun. 3, sekian juta gitu kan. Ya kurang lebih dapat 3,2 juta gitu ya. Karena tadi share-shareannya adalah modalnya tidak di lock alias modalnya bisa kembali ya. Jadi udah untung di sini, tapi juga untuk kalian deposit di awal bisa diambil juga gitu ya. Nah, ini modus-modusan dari aplikasi money game skema Ponzi. Dan yang harus kalian ketahui gitu ya, aplikasi money game skema Ponzi ini bilangnya 90 hari nih ya. Tapi belum tentu mereka sepanjang itu, masa berlakunya selama itu ya, bisa di bawah itu gitu ya. Suka-suka ya, bisa lebih dari itu bisa juga gitu. Tapi ya sekali lagi suka-suka sama yang punya aplikasinya. Karena mereka tuh melihat dari banyaknya orang yang mau join, antusias orang mau ikutan bergabung. Nah, kalau mulai udah sering mandek atau misalkan udah kayak kecium nih bau-bau, wah ini penipuan nih, udah mulai banyak beritanya yang disampaikan, mulai mereka untuk merencanakan bikin aplikasi baru gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau investasi, carilah investasi yang aman, legal gitu ya, sudah diawasin dan terpercaya lah pokoknya. Jadi bukan investasi yang modusnya apa gitu ya, tapi di dalamnya cuma money game skema Ponzi. Gimana tuh money game skema Ponzi ya? Cuma cari-cari member ya, cari-cari orang yang mau deposit ya, dan orang-orang yang berhasil mengundang orang lain ataupun orang lain mau deposit karena kalian
pakai kode referral kalian atau link undangan kalian, orang itu yang dapat duit lebih banyak gitu ya. Dan tentunya hal ini tuh makanya makin susah untuk ngeberantas yang namanya aplikasi money game skema Ponzi. Kenapa? Karena ya gini ya, orang-orang masih suka, masih ada orang yang diuntungkan gitu ya. Coba kalau semua orang dirugikan gitu ya, udah pasti stop gitu, nggak ada yang orang mau main gitu ya, udah jelas ini penipuan gitu. Tapi kalau masih ada orang yang diuntungkan, masih ada orang yang dibayar untuk bisa mempromosikan, atau orang yang dibayar untuk ngurus-ngurus izin-izin ecek-ecek ya, izin-izin yang kayak contoh NPWP atau bikin AHU atau misalkan bikin NIB yang cuma skala mikro gitu ya, itu kan butuh kayak mungkin cari orang Indonesia yang mau dibayar untuk bikin itu gitu ya. Itu ya kayak gitu ya. Kalau masih ada orang-orang yang orang kita sendiri yang masih otaknya pengen dapat duit gampang, ya udahlah, nggak ada masalah gitu ya. Dengan cara seperti ini ya, aplikasi ataupun investasi bodong seperti ini nih masih banyak pasarnya di negara kita. Dan ini ada postingan orang ya, Bang mau tanya, apakah investasi di Saffron masih sangat aman untuk saat ini dan ke depannya gitu ya. Dia nanya nih ya. Nah, ini mengundang banyak respon juga nih. Nah, kalau kita lihat responnya, ada yang bilang NITG, WD, Saffron semua, riset car jangka panjang. Nah, ada yang komen lagi nih, Saffron sudah sangat tidak aman ya, dan sudah ada yang scam per mentor. Banyak yang deposit besar, tidak punya tim bawahan, di-kick dan tidak bisa login lagi. Sudah banyak beberapa korban di Saffron. Oke, kayak gitu guys. Oh alah, oke Kak, makasih. Terus ada yang nge-share aplikasi lainnya. Nah, saya buka linknya malah seperti itu. Ini juga ya, kayak gini guys. Ini ada mungkin postingan orang nih, nunjukin kalau bukti-bukti penarikan masih tetap jalan ya, karena pemain Ponzi ataupun mentor Ponzi itu berpatokan pada WD gitu ya, bukan berpatokan pada izin, kemudian juga CEO-nya siapa, kantor pusatnya di mana, karena ini menurut gue tidak terafiliasi dengan Saffron yang asli. Jadi dari situ saja sudah jelas ya, ini adalah aplikasi penipuan investasi bodong, dan udah sering banget terjadi aplikasi money game skema Ponzi gitu ya. Dia itu sering nyomot-nyomot nama-nama perusahaan besar yang seolah-olah ya biar gampang gitu. Oh, perusahaannya di Amerika, perusahaannya di Inggris, perusahaannya di negara besar, ngeklaim kalau iya kami ini terafiliasi. Padahal kalau kita logikakan saja ya, masa iya gitu ya, perusahaan besar udah skalanya udah skala internasional buka investasi ecek-ecek gitu ya, dengan cara terus di belakangnya suruh ngundang-ngundang orang ya kan. Coba dilogikakan. Jadi sekali lagi gue cuma bisa saran kalian hati-hati dalam berinvestasi. Kalaupun kalian mau berinvestasi, carilah investasi yang kalian pahami gitu ya, bukan cuma ikut-ikutan. Terus juga pastikan sudah punya izin dari otoritas terkait gitu ya, mau di luar negeri ataupun di Indonesia. Tapi kalau gue saran lebih baik yang di Indonesia aja, supaya kalian juga bisa ngikutin aturannya yang lebih kalian bisa paham cepet gitu ya. Dan kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, perusahaannya bangkrut atau yang lainnya, kalian lebih gampang ngurusnya karena ya itu di negara kalian sendiri ya. Coba kalau di negara luar ya kan agak lebih rempong, kalian bolak-balik dari sini ke negara sana gitu kan kalau terjadi masalah. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.